Pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa yang mengguncang bangsa dan memiliki dampak penting terhadap perjalanan sejarah negara ini. Pada 30 September 1965, terjadi upaya kudeta yang dikenal sebagai Gerakan September 30, G30S, yang melibatkan PKI, Partai Komunis Indonesia, dan beberapa perwira militer. Dalam kudeta tersebut, 6 jenderal senior, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Sutoyo, Brigadir Jenderal D. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Ligian Bali, yang diduga mendukung Presiden Soekarno, tewas dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok G30S. Kudeta ini menjadi pemicu terjadinya tragedi yang melanda Indonesia. Setelah upaya kudeta tersebut, masyarakat Indonesia yang anti-PKI, yang dipimpin oleh Angkatan Darat Indonesia dan tokoh-tokoh nasionalis, melancarkan penumpasan terhadap PKI. Pada saat itu, PKI adalah partai politik terbesar kedua di Indonesia dan memiliki pengaruh besar dalam gerakan buruh petani. Gelombang penumpasan terhadap PKI dan simpatisannya menyebar di seluruh Indonesia. Ribuan anggota PKI dan simpatisan, serta orang yang dituduh terlibat dalam kudeta, ditangkap, dipenjarakan, dan dieksekusi. Banyak dari mereka yang disiksa, difolters, atau dibunuh tanpa proses pengadilan yang adil. Sejumlah besar korban tewas dalam pembantaian ini, dan perkiraan jumlah korban bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan orang. Presiden Soekarno menanggapi situasi ini dengan memerintahkan pencabutan segala bentuk peraturan negara darurat yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah, tetapi ia kemudian menghadapi kejatuhan politik yang signifikan setelah kudeta ini. Pada Maret 1966, ia dipaksa untuk mengalihkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang ditandatangani oleh Soekarno sendiri, memberikan mandat kekuasaan untuk mengatasi situasi tersebut. Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto menjalankan pemerintahan yang otoriter dan dikenal dengan Orde Baru. PKI secara resmi dilarang dan dianggap sebagai musuh negara. Buku-buku yang berkaitan dengan ideologi komunis atau PKI dihapus dari perpustakaan dan penelitian terkait kejadian tersebut ditekan. Dampak tragedi dan perubahan politik pada tahun 1965 hingga 1966 sangat luas dan masih dapat dirasakan hingga saat ini. PKI yang sebelumnya merupakan kekuatan politik yang signifikan di Indonesia dikalahkan dan dihapuskan. Rezim Soeharto memerintah Indonesia hingga tahun 1998. Namun, tragedi ini juga meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas, serta memiliki dampak yang kompleks dalam politik dan masyarakat Indonesia.
Grabe!